Halo Sobat GST. Di 2 tahun belakangan ini, dominasi Viktor Axelsen benar-benar tak tergoyahkan. Dan kisah ini mengulang kembali cerita lama dominasi pemain tunggal putra asal China, Lin Dan, pada sektor tunggal putra kala dia menguasai hampir 10 tahun saat dia berada di puncak karirnya. Nah, di zaman sekarang ada nama Viktor Axelsen yang hampir mengulangi dominasi di sektor tunggal putra. Kini dia menjadi pebulu tangkis yang sangat sulit ditaklukkan, dan tentunya hal ini harus disikapi serius oleh jajaran pelatih dan pengurus PBSI untuk menemukan cara dan senjata untuk menghentikan sang juara dunia dan Olimpiade dari Denmark ini. Legenda kita, Taufik Hidayat, bahkan saat ditanya netizen terkait cara mengalahkan raksasa Denmark ini, jawabannya imajinatif guys. Mungkin Datuk Lee Chong Wei harus main lagi baru bisa kita kalahkan dia. Hahaha. Ada-ada aja nih Aopik. Tapi bener juga sih ya, udah terlalu mendominasi guys. Kabid Binpres PBSI, Rioni Mainaki, bahkan menyiapkan taktik khusus agar Anthony Ginting CS bisa mengalahkan sang alien tersebut. Axelsen tercatat sudah mengoleksi 6 gelar di tahun ini, dan dari jumlah itu 4 diantaranya ia raih secara beruntun. Sisanya ya karena dia sendiri yang memutuskan untuk mundur dari turnamen, karena tercatat dia hanya mengalami kekalahan 1 kali di turnamen, yakni di German Open. Dominasinya itu pula yang akhirnya membuatnya kokoh menempati ranking 1 dunia. Sejumlah pemain papan atas sekalipun harus pasrah dan ikhlas jika memang harus bertemu dengan dirinya, dan berusaha memberikan yang terbaik dan berharap Viktor sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, sedang dalam keadaan tidak fit, atau sedang kurang beruntung, ya kan? Itu kan doa kita bersama. Anthony Sinisuka Ginting bisa dibilang menjadi salah satu korban dari hebatnya seorang Viktor Axelsen. Bahkan di tahun ini, Ginting sudah mencatatkan 5 kali kekalahannya dari Viktor Axelsen. Nasib banget sih ya si Ginting, ketemunya Axelsen mulu di awal. Kejadian itu terjadi antara lain pada All England, Indonesia Masters, Indonesia Open, Malaysia Open, dan terakhir saat di kejuaraan dunia bulu tangkis 2022. Ya nggak bisa ya kalau gini terus. Semua turnamen besar Ginting harus selalu terjegal oleh Viktor Axelsen. Kepala Bidang Pembinaan Prestasi PBSI, Rioni Mainaki, mengamini bahwa Ginting kesulitan mengalahkan Axelsen. Makanya ia ingin kali ini Jonathan Christie yang bisa menghadapi Axelsen. Menurutnya, kesempatan saat di kejuaraan dunia di Jepang, sejatinya duel itu bisa terjadi. Andai saja Jonathan tak kalah mengenaskan dari Chou Tien-chen dengan skor 21-14, 11-21, dan 20-22. Karena dia, Jonathan, lebih cocok lawan Axelsen di stroke. Sayangnya Jonathan sudah unggul dari Chou Tien-chen 20-15, tapi bisa kalah. Kalau Ginting memang sudah habis-habisan saat melawan si Yuki sebelum bertemu Axelsen. Sudah begitu, Ginting juga tidak sabar mainnya. Itu yang saya lihat. Karena memang untuk melawan Axelsen itu, mau tak mau harus sabar. Tambahnya, ya gimana mau sabar Om Rioni? Kan capek lawan Axelsen. Butuh stamina yang bagus juga Om Rioni. Orang di smash gitu nggak mati-mati, udah ditipu-tipu juga nggak ketipu. Aduh. Hal lain juga disoroti Rioni agar dapat mengetahui kelemahan Axelsen, yakni dengan 4 wakil tunggal putra Indonesia untuk bahu-membahu dalam mengatasi Axelsen. Ini kan kita ada 4 tunggal putra, seperti misalnya ada Vito, Chico. Yang saya harapkan itu, para pemain kita ketika ketemu Axelsen, dia harus bisa habis-habisan. Bagaimana membuat Axelsen capek? Soal kalah menang belakangan, yang penting kita tahu sampai sejauh mana mentoknya. Selanjutnya, Rioni juga menjelaskan, karena meskipun ini turnamen perorangan, tapi tetap saja ini tim. Kita harus habiskan dia, sekeram-keram dia. Kalau menang yang sudah, kalah pun ya harus hancur-hancuran. Jadi semisal melawan Jonathan Christie, Axelsen pasti kerepotan. Sama seperti kemarin jika kemarin Ginting main sabar tapi kalah. Lalu Jonathan menang mudah melawan Chou Tien-chen. Saat melawan Axelsen di semifinal, kemungkinan bisa menang. Jadi adu tenaga. Begitu lanjutnya. Wah. Kirain ada strategi khusus gitu dari coach. Ternyata harus keroyokan ya nguras tenaga Axelsen. Apa maksudnya keroyokan yang kayak gini? Yang itu tuh foto yang sempat viral. Hahaha. Kalau itu sih kayaknya bukan strategi lah ya. Padahal Ginting bisa loh menurut Mimin kalau lebih tenang dan fisik lebih oke. Dia mampu mengatasi Axelsen. Tentunya strategi pelatih juga perlu. Terbukti, Ginting juga sudah mengalahkan Axelsen sebanyak 4 kali. Gak tanggung-tanggung, kalahnya juga di turnamen-turnamen keren kok. Contohnya, BWF World Tour Final 2019, Ginting berhasil mengalahkan Axelsen. Bukan itu saja, pada Sudirman Cup 2017, Viktor Axelsen juga harus mengakui keunggulan Anthony Sinisuka Ginting
dengan rubber set 13-21, 21-17, dan 21-14. Belum lagi di China Open 2018, Anthony Sinisuka Ginting berhasil menang dengan straight game 21-18 dan 21-17 atas Viktor Axelsen. Nah, yang terakhir, Ginting berhasil menang di Indonesia Master 2020 pada semifinal. Itu juga Ginting menang secara straight game dengan skor 22-20 dan 21-11. Sadis kan? Sebenarnya Ginting juga bisa menang kok lawan Axelsen. Terbukti sudah 4 kali guys, bahkan 2 kali straight game. Keren kan? Dan itu tadi bukan hanya di turnamen-turnamen kecil guys, semuanya itu di turnamen besar, Sudirman Cup, BWF Quarter Final, China Open, dan juga Indonesia Master. Kan semuanya levelnya keren tuh. Harusnya bisa dong sekarang menang kayak gitu juga. Ya enggak? Tapi memang pada tahun 2017 dan 2018 kita tahu itu adalah tahun kemasan Ginting. Di pertemuan itu Ginting bermain sabar, disiplin, dan membiarkan Axelsen yang melakukan kesalahan-kesalahannya sendiri. Serangan-serangan Ginting juga cukup mematikan. Smash tajam menyilangnya juga cukup keren. Dan smash-smash Ginting memang dilakukan ketika posisinya sudah aman ataupun sudah mendapatkan bola tanggung. Dan satu lagi, permainan-permainan netting Ginting cukup merepotkan Viktor Axelsen. Jadi mungkin gak cuma hajar-hajar smash guys, atau malah jangan kebanyakan angkat bola. Tahu sendiri, Axelsen kan tingginya di atas rata-rata, dikasih naik, ya abis guys. Ayo dong Ginting, ulangi lagi kesuksesanmu. Tuh, lihat aja permainannya. Fantastis kan sebenarnya? Apa nggak bisa itu diulang Ting? Ya semoga lah ya, ke depan kita bisa tahu titik lemah Axelsen. Tapi ya kuncinya dari pemain kita sendiri, kudu konsisten. Dan itu tuh, lob-lobnya jangan lupa. Kadang-kadang lob-lob Ginting itu tanggung banget guys. Beda sama lob-lobnya Jojo yang lebih stabil. Jadi bener juga kata Coach Rioni, mainnya Jojo lebih sabar, stroke-struknya lebih banyak, sehingga nggak buru-buru. Tapi itu juga semuanya harus didukung dengan pertahanan yang rapat dari Ginting ataupun Jojo. Pada intinya, kami badminton lover selalu mendukung kalian, para atlet kebanggaan kami. Oke ya, mungkin segini dulu yang bisa Gudang Sports bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat, atau mungkin kalau Ginting sedang nonton, bisa memotivasinya kembali untuk bisa bangkit seperti masa kejayaannya di tahun 2017 dan 2018. Sekian dulu guys ya. Mohon maaf kalau Mimin sok-sok tahu ya guys. Ya, jangan lupa dukungannya ya guys dengan klik like dan subscribe-nya. Sekian dulu, sampai ketemu lagi. Thank you.